Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Kegiatan pada sore hari ini dengan Tuhan sertai kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapak. Semua yang datang kuasa-Mu. Efesus pasal 1 ayat 14 dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan kebaikan kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ingin menikmati hadirat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan roda wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Dari awal kita nyanyikan pujian. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Katakan di bawah tempat sayap. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah telapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus.
kita bagaikan Raja Wali yang melintasi langit biru. Meskipun kita ada masalah, tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Janji glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat GPDI Kasih adalah jemaat yang semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kalau kita menghitung hari-hari kita ya, kehidupan kita itu adalah semuanya berkat dari Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara yang bisa menghitung berkat Tuhan? Berkat Tuhan tidak bisa dihitung ya. Kita angkat pujian, hitung berkat. Boleh tepuk tangan? Topan keras melanda hidupmu bila putus
menghitung berkat Tuhan, itu akan membuat kita kagum karena kehidupan kita adalah berkat dari Tuhan. Silahkan duduk kembali. Betapa baiknya Bapa kita yang di surga, karena Dia sangat mengasihi kita. Kita dijadikan biji matanya. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa sore hari ini. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang merindukan Engkau. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan daku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Yang terbaik bagiku. Saya undang jemaat untuk bangkit. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, Nyata sungguh perlindungan. nyata sungguh perlindunganmu, Tidak ada kuasa yang sanggup memisahkan. daku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, Berikan kami hati Tuhan, Bapa. untuk menyembah-Mu
kami biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Pertimbangkan sayang anaknya, demikianlah Kau menunggu-nunggukanku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi hari depan. Indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita sembah Yesus. Nikmati hadirat Tuhan. Bebaskan roh kita untuk menyembah Yesus. Haleluya. Kita nikmati hadirat Tuhan sore hari. Kita sembah Yesus. Berikan waktumu saat ini untuk menyenangkan hati Bapa. Berikan waktumu yang terbaik untuk menyenangkan hati Bapa. Karena Dia sudah berikan yang terbaik untuk hidup. Jadikan biji matamu, amin. Kau berikan yang terbaik dalam hidup Tuhan. Kau yang berikan yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu sore hari ini. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Kami rindukan Kau. Kami rindukan lawatan-Mu ada di tengah-tengah kami. Bekerjalah dengan sebebas-bebasnya. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu.
Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan, Kau lawat kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak yang Daniel yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut, hati yang mau mendengar, sehingga kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah atas setiap kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Haleluya, haleluya. Saya yakin semua kita bersemangat sekali, tetapi ingat, kita di tempat ini, kita mau bertemu dengan Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Alexander, ya Daniel Alexander. Biarlah boleh memberkati kita semua hari ini. Temanya adalah hati Bapa, biarlah kita semua dipulihkan. Amin. Ya, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Shalom, selamat sore semua. Kok kayak nggak ada orang. Selamat sore semua. Terima kasih. Mau kemana Jer? Kok hilang? Oke, jadi ini pertama kali saya ada di antara saudara. Pertama kali saya ketemu gembala saudara suami istri April yang lalu. Dan Tuhan terus kontakkan kami sampai hari ini. Dan saya bangga punya anak yang hebat-hebat ini. Dan jemaatnya juga hebat-hebat semuanya. Oh, nggak percaya, ya wis lah. Dia bilang jemaatnya hebat-hebat kok diam saja. Jemaatnya hebat-hebat bukan? Luar biasa tadi pemusiknya, pemuji Tuhannya. Adik-adik semuanya kita belajar ya. Baik. Tema kita sore hari ini tentang hati Bapa. Kalau kita mendengar kata hati, itu langsung mikir apa? Hati. Bukan rempelwati, beda itu. Ayo, mendengar kata hati, saudara mikir apa? Yang di rumah jawab. Ini operator saya namanya keren, Muhammad Taufik. Ini orang di daerah sini, jadi dia tahu betul. Tadi waktu, karena Pak Gembala ini bilang, Pak hati-hati Pak. Itu daerah kampungnya kecil Pak, hati-hati. Nah saya tuh sampai takut juga. Hampir tiap hari bilang hati-hati Pak. Terus apalagi tadi pagi bilang Pak jalannya ditutup, nanti muter. Gak memberi semangat sama sekali. Terus takut terus yang disampaikan. Hati-hati Pak, terus kata-kata itu. Saya gak tahu maksudnya sih baik, tapi salah. Nah ternyata anak saya Taufik ini gak pusing orang daerah sini. Terus saya bilang, kenapa enggak ngomong dari kemarin? Jawabannya, habis Papa enggak tanya saya, betul juga. Nah jadi ternyata gampang untuk ke sini. Jadi kamu gampang enggak? Macet? Ya pokoknya nyampe. Udah ya, ini nanti saya juga tadi mutar-mutar begitu. Oke. Jadi muncul apa di benak saudara kalau mendengar kata hati? Ayo yang di Zoom, Instagram, Facebook nulis. Nanti dibaca oleh Taufik. Ayo, mendengar kata hati muncul apa? Ya karena ini pertama kali saya ada di sini, jadi tolong saudara ngerti. Saya kalau ngajar itu enggak cuma khotbah satu arah, saya ngomong sendiri enggak. Saya ingin saudara interaksi. Ya, ayo mendengar kata hati muncul apa? Ada yang Pak? Ada yang nulis? Bacakan. Enggak ada. Ayo cepat saya tunggu yang di sini. Cinta. Oke. Lain lagi, siapa lagi? Mendengar kata hati, perasaan, cinta, perasaan. Apalagi? Kasih sayang, tulus. Apalagi? Apa? Penuh rahasia. Ada yang di Zoom, ada yang nulis penuh rahasia. Satu lagi,
hati. Cepetan enggak? Oh Tuhan. Oh berarti pernah patah hati ini. Sakit katanya. Jujur enggak apa-apa. Oke, semuanya salah. Mendengar kata hati, langsung saudara ingat mata air, sumber, pusatnya hidup. Ini dia. Maka itu kalau Pak Gembala memberi kita tema hati Papa, ada 3 hal yang kita harus pikirkan. Saya tanya lagi, mendengar kata hati, mikir apa seharusnya? Lu masuk lali tuh 5 menit dulu gak ngomong. Sumber, apalagi pusat kehidupan, itu hati. Yang pertama, hati itu sumber segala sesuatu, pusat kehidupan. Yang kedua, tentang hati Papa. Nah, ini penting. Bukan tentang hati pacar, hati mama, hati tetangga, tidak. Hatinya Papa di surga. Maka yang ketiga, berarti kita sedang bicara pusatnya, pusat kehidupan. Oh enggak, amin. Loh betul enggak? Kan Papa itu pusatnya kehidupan. Dan di situ hatinya kita akan temukan. Karena hati itu sumber mata air, pusat kehidupan. Ingat, setan paling benci dengan hati yang sehat. Saya ulangi, setan itu paling benci dengan hati yang sehat. Kenapa? Ayo cepat jawab. Kenapa setan paling benci dengan hati yang sehat? Karena kalau hati kita sehat, maka kita akan selalu bersatu dengan Tuhan. Nah, ini yang setan tidak suka. Ingat ya, setan tidak pernah melarang kita untuk beribadah. Setan tidak pernah melarang kita untuk ikut doa. Setan tidak pernah melarang kita untuk aktif pelayanan. Tapi yang setan larang dan dia incar hati kita. Ketika setan tahu hati kita jaga dengan serius, di situ setan gak suka. Ini mengerikan sekali. Nah, coba saudara perhatikan ya. Orang yang hatinya tidak beres, itu karena mata air sumber hidupnya memang tidak beres. Ini pertanyaan penting. Orang seperti itu tetap bisa sibuk melayani Tuhan atau tidak? Nah, ini yang berbahaya. Ngeri. Ada orang hatinya kotor, gak beres. Tapi kelihatan aktif dan sibuk sekali dalam pelayanan. Itu ada. Maka itu sebelum kita bicara belajar tentang hatinya Papa di surga, dengar kalimat ini. Tuhan tidak pernah menilai hidup kita ketika kita sedang di gereja seperti ini. Saya ulangi. Papa di surga tidak pernah menilai, melihat, menghargai hidup rohani kita dengan Papa ketika kita sedang diibadah seperti ini. Kenapa? Karena ini tempat kemunafikan. Betul atau tidak? Jadi yang Papa nilai dalam hidup kita sehari-hari ketika kita sedang tidak ibadah. Itu ngapain? Maka itu kita nggak akan mengenal hatinya Papa kalau hati kita tidak beres. Mari kita baca 2 ayat ini. Yang pertama Amsal 4 ayat 23. Tidak ada
lain dari Tuhan kita untuk kita jaga dengan serius kecuali satu ini. Udah? Adik, belum? Nah ini. Nah ya, siapa namamu multimedia? Siapa? Jessica. Kamu kelas berapa? Oh 10. Hebat. Ini yang Tuhan minta. Tidak ada ayat lain yang Tuhan minta untuk kita suruh jaga dengan serius. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari mana terpancar kehidupan? Dari hati. Cari apa? Ibu cari apa? Kenapa? Ada depan sini loh, banyak gitu loh. Nah, ibu harus maju. Enggak, ada yang ibu tadi mau cuma duduk. Ini ada, tolong geser. Ini sudah, yang di sini ayo. Medi kamu ke depan sini Medi. Ya, adik 2 kamu geser ke dalam sana. Ya, kamu 2. Ya, situ terus geser. Nah, ini ibu yang bawa anak bisa pindah ke depan sini supaya tetap di pinggir. Ya, ayo. Iya. Erwin kamu di sana. Barangmu taruh situ aja. Atau sini, barangmu taruh sini. Angkat semua. Ayo, cepat taruh situ. Ini anak-anak saya ini. Awas kakimu. Barang taruh situ atau taruh sini. Depan sini. Bawa misalnya papa. Ya. Nah, terus kamu duduk cari tempat situ. Saudara perhatikan. Ya. Udah papa di belakang situ atau sebelah sana, belakangnya Taufik. Ya. Saudara, ini prinsip penting dalam hidup kita. Kira-kira, dengar ya, kalau sampai papa kita di surga pesan, jaga hatimu lebih daripada kamu jaga pipimu. Oh, enggak ada yang ngamen. Biasanya cowok atau cewek yang selalu jaga pipinya. Kalau keluar satu, bukan bisul kedilan, kukul. Kalau keluar satu jerawat saja sudah kayak gempa bumi hidupnya. Biasanya cowok atau cewek? Ada cowok juga begitu, ada cowok juga. Setuju? Nah, bukan pipi yang harus kita jaga. Bukan alis yang harus kita jaga. Ada orang yang kalau diajak ibadah, diajak doa sekian jam, ribut. Tapi kalau masang alis 3 jam aja nggak selesai bisa kok. Oke. Tuhan gak minta jaga mobilmu, jaga rumahmu, jaga dompetmu. Tidak. Apa yang dia minta kita jaga? Hati. Bukan yang lain. Karena, baca. Karena dari hati itu sumber kehidupan. Kita balik. Apa lawan kata kehidupan? Nah, setan itu roh kematian. Maka itu saya katakan tadi supaya ingat. Setan tidak pusing. Saudara aktif pelayanan. Tadi semua yang WL apa sudah masuk semua belum? Sudah semua? Betul? Ada ya? Jangan sampai keluar. Musik ada semua di sini ya. Setan gak pusing. Rajinlah ke gereja, rajinlah ikut doa, rajinlah pelayanan. Setan gak pusing. Ingat ini. Satu saja yang setan gak suka. Kalau mereka tahu saudara dan saya serius jaga hati. Itu yang setan gak suka. Maka itu ini yang mengerikan. Orang bisa sibuk pelayanan. Orang bisa sibuk dalam kesibukan aktivitas gereja. Tapi belum tentu orang itu bisa jaga hatinya. Catat, hanya ada 3 sampah kecil yang setan lemparkan ke hati. Ya, dengarkan ini. Zaman dulu, waktu masih zaman kerajaan-kerajaan, semua kerajaan di zaman itu, termasuk kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa, kerajaan di luar negeri, di Kalimantan, di Sumatera,
Maka yang dijaga, satu yang paling dijaga oleh kerajaan itu adalah sumber air, mata air. Kenapa harus dijaga? Karena tidak boleh musuh tahu. Kalau sampai musuh tahu mata air kerajaan itu di mana, maka enggak perlu perang. Mata airnya dikasih racun, lalu mati semua dan enggak perlu perang. Nah, cara iblis itu berlaku sampai hari ini. Maka itu setan enggak ganggu pikiran kita, enggak ganggu dompet kita, enggak ganggu perut kita, enggak ganggu pipi, dengkul, kuku, enggak semuanya. Yang dia ganggu apa? Hati. Sebab begitu hati ini diracuni, maka kita akan celaka. Ya, sebentar. Oh ya, nah itu. Hati-hati ya dengan makanan-makanan begitu ya, anak kecil ya. Saya selalu mengingatkan mama-mama. Mulai besok, maaf, yang punya kios, punya warung, yang jualan ciki-ciki ya sejenisnya, itu racun. Cari data ke rumah sakit Dr. Sutomo. 5 tahun terakhir ini, ngeri, anak-anak kecil cuci darah, gagal ginjal. Karena makanannya racun semua, maaf. Maka itu mama-mama mulai malam nanti, siapkan pisang, singkong, ubi, sukun, rebuslah itu, kukuslah itu. Biasakan anak-anak kita makan yang dikukus dan direbus. Itu sehat. Enggak perlu minyak. Minyak itu jahat juga. Sedih loh saudara kalau mendengar, maaf ya, sudah miskin, enggak punya BPJS, terus harus cuci darah. Itu enggak bisa bayangkan. Itu tolong ya, hati-hati makanan itu sangat tidak sehat. Hati-hati. Enak memang di mulut, tapi itu racun semua. Sungguh, usahakan minyak goreng di rumah sesedikit mungkin. Usahakan. Itu merusak ginjal, minyak goreng. Makanan digoreng. Maka itu kalau saya lihat, sudah karyawan-karyawan orang kerja di pabrik, dikit-dikit pagi nasi goreng, siang nasi goreng, malam nasi goreng. Itu bunuh diri loh. Gorengan-gorengan itu, aduh, maaf ya, tolong jaga hidup ini. Setuju? Ya, kalau saudara nggak nurut ya terserah saudara, saya nggak rugi kok. Tapi celaka anak-anak kita, mama-mama yang malas bertobat. Goreng itu paling gampang dan paling enak. Dan anak-anak lebih suka gorengan karena dibiasakan. Mulai hari ini ya, setuju semuanya? Ya kalau nggak setuju ya goblokmu gitu aja sudah. Karena sudah merusak ginjal anak-anakmu, hati-hati. Ya udah, itu yang terakhir. Habis belum? Tadi sudah habis belum? Itu anaknya siapa? Oh, anak Pak Gembala. Lah, gimana ini? Anak Pak Gembala. Nah, boleh ya, mulai besok ya. Oke. Ayo kita belajar. Lanjut. Dan setan sangat suka, ingat ya kalimat ini, setan sangat suka kita jadi orang munafik. Betul atau tidak? Setan sangat suka. Maka itu mulai hari ini, maaf saya harus ngomong. Jangan pernah melihat seseorang kelihatan hebat waktu di daerah ini, di mimbar ini. Jangan. Tanya anak-anak saya pesan kepada mereka. Jangan kamu nilai papa waktu papa lagi pelayanan di khotbah. Jangan. Ini panggung sandiwara. Saya ajari anak-anak saya untuk nilai hidup saya ketika saya sedang tidak khotbah. Bagaimana cara saya ketemu orang, saya menggunakan uang, bagaimana caranya. Itu yang saya kerjakan. Dan saya minta anak-anak saya untuk menilai itu. Mulai hari ini, jangan ada seorang pun di antara saudara yang melihat orang hebat waktu pelayanan. Stop.
Jadi yang paling penting untuk kita bisa mengerti hati Papa di surga, kenali hati kita dulu. Setuju? Tuhan itu sumber kehidupan, betul? Tapi setan itu sumber kematian. Nah, hanya ada 3 hal kecil yang selalu dibuat oleh setan untuk mengotori sumber kehidupan. Dan akhirnya jadi sumber kematian. 1, sampah-sampah kecil. Dan itu merusak sumber hidup. 1, jengkel, tersinggung, gregetan. Catat itu. Itu hal kecil atau hal besar? Lo jawab, hal kecil atau hal besar? Kecil. Jengkel, mangkel, gregetan. Gak suka aku. Hati-hati. Nah, dengan sampah jenis pertama ini, setan gampang atau susah ngotori hati sumber kehidupan? Gampang. Karena itu hari-hari kita bisa temui orang-orang yang jengkelkan itu. Hati-hati. Satu kali ada seorang anak Tuhan yang hebat. Ini bukan di supermarket, bukan di mall, tapi di toko biasa. Ada anak Tuhan ini mau beli sesuatu di toko itu. Nah, menurut banyak orang, barang itu jarang ada di toko lain. Nah, kebetulan ada di satu toko itu. Ketika anak Tuhan ini sampai ke toko itu, baru hanya ada satu pelanggan yang sedang dilayani. Nah, kebetulan yang melayani itu, sudah mukanya jelek, judes lagi. Ya. Terus ini pelanggan yang pertama ngomel-ngomel terus. Nah, rupanya si pelayan toko itu nggak pusing juga diomelin, ya karena bukan milik dia kok. Akhirnya pelanggan ini nggak jadi beli. Waktu dia ninggalkan toko itu ngomel-ngomel nggak karuan. Masuklah anak Tuhan ini. Nah, rupanya pelanggan pertama ini nggak terima. Artinya gini, coba aku tes. Kira-kira pelayan toko ini ngelayani yang baru datang ini kayak ngelayani aku enggak? Ternyata sama. Dia tanya baik-baik, dibentak. Pokoknya judesnya luar biasa. Tapi anak Tuhan ini tetap beli. Dan di wajahnya tetap senyum. Nah, ini pelanggan pertama ngelihat. Hatinya berdedek. Ada orang aneh begitu. Orang kayak gitu kok. Sudah. Nah, selesai bayar keluar. Waktu anak Tuhan ini keluar, langsung disamperin, didekatin. Kok tahan kamu ngadapi orang kayak begitu? Kira-kira kalau saudara gitu juga enggak? Kok tahan kamu ngadapi orang kayak begitu? Nah, ini jawaban ini luar biasa. Loh, aku kesini enggak urusan dengan si pelayan. Aku butuh barang ini. Terserah dia mau ngapain. Kira-kira hebat enggak orang ini? Loh, hebat enggak? Hebat. Yang pertama yang goblok. Ngapain dia urusan dengan orang lain? Maka itu dengar. Hidup kita dan hati kita jangan ditentukan oleh kelakuan orang lain. Goblokmu sendiri. Kok enggak amin? Loh, betul tidak? Ada orang mau jalan engkle, silakan dia maunya engkle. Tahu kata engkle? Maaf ini yang enggak ngerti engkle itu jalan kaki satu tapi lompat-lompat. Enggak usah dilatih, dia maunya begitu. Ada orang jalan kayak kepiting miring-miring, ya biarin dia maunya miring. Lu ngerti gak contoh-contoh ini? Ternyata banyak orang yang kalah karena dilempari hal-hal kecil, jengkel, kecewa, tersinggung, gregetan, bencekno, kalau orang Surabaya bilang begitu. Gak usah diladenin, senyum saja. Betul? Sungguh mau berubah mulai hari ini? Sampah model kedua. Kalau sampah yang pertama kita sanggup menolak, setan gak rela. Dia akan kirim sampah kedua. Dari jengkel, tersinggung, kecewa, bencekno. Maka sampah kedua lebih besar. Sakit hati.
Saya tanya, buat setan membuat sakit hati manusia, itu perlu doa puasa, perlu tenaga enggak? Jawab coba. Enggak. Ya, gampang sekali setan membuat banyak di antara kita sakit hati. Nah, ini rugi. Kalau orang itu yang mau sakit hati, ya biar dia sendiri dong. Ngapain kita ikut menerima sakit hatinya? Loh, ya atau tidak? Kalau terima duitnya, gue ayo gitu. Menerima kok sakit hatinya, ngapain? Saudara, ingat itu. Hal ketiga, yang kecil juga, tapi membuat hati ini kotor. Khawatir dan takut akan masa depan. Saya tanya lagi. Untuk setan membuat kita khawatir dan takut masa depan gampang atau susah? Gampang. Ternyata tidak sedikit murid-murid Yesus langganan khawatir. Nah, kok goblok, langganan kok khawatir. Kok langganan bakso masih lumayan. Ada orang yang langganan khawatir? Loh, saya tanya, ada orang langganan khawatir? Dikit-dikit, aduh jangan-jangan, aduh bagaimana. Nah, baru yang lain-lain, ada percabulan dan macam-macam. Tapi tiga ini perhatikan baik-baik. Saya tadi bilang ada 2 ayat. Ya, yang pertama ayat ini. Yang kedua, Mazmur 73 ayat 1. Setelah ini kita akan coba mengenali hati Bapa kita di surga. Mazmur 73 ayat 1. Oh, terima kasih Bapa, Engkau enggak melihat yang apa-apa dalam hidup kami kecuali hati. Sesungguhnya Tuhan itu bagaimana? Ternyata Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua yang ngaku Kristen, yang mengaku anak-anaknya. Hanya saudara dan saya, orang-orang tertentu yang bisa menikmati kebaikan Bapa di surga, yaitu baik bagi kita yang tulus hati dan bagi kita yang bersih hatinya. Coba renungkan, apa bedanya tulus dan bersih? Ternyata beda. Tulus itu jujur, bersih itu bening. Perhatikan ini. Menurut ayat ini, kira-kira saya cuma tanya, lebih banyak anak Tuhan yang menikmati kebaikan Bapa atau lebih sedikit? Ayo, setelah kita baca ayat ini cepetan. Sedikit. Karena banyak tidak mau jaga hati. Hatinya dikotori terus. Ngeri loh saudara. Saya harus ngomong kalimat apa lagi ya Tuhan, tolong. Pokoknya mulai hari ini siapa saja yang baru pertama kali dengar konsep hati ini, ubah hidup kita. Jujur, lebih banyak orang, saya pakai istilah Surabaya, sing gatekno cangkeme Tuhan cangkeme wong. Ngerti kata? Ayo, lebih banyak orang itu memperhatikan dan terpengaruh kata orang atau kata Tuhan. Cepetan jawab. Nah, itu orang goblok tahu. Orang ngomong itu nggak ada pajaknya. Ngerti nggak? Apa maksudnya? Oh, apa itu? Zoom yang di mana? Tolong yang di Zoom. Coba saya tanya. Orang ngomong itu nggak ada pajaknya. Artinya apa? Loh, artinya apa? Apa? Ngomongnya bebas. Betul. Mau ngomong apa saja. Bebas. Nah, itu yang celaka. Kenapa, Pak Gembala? Oh. Saudara, perhatikan ini. Aduh, Tuhan sedih loh saudara.
Begini aja lah saya tanya. Kalau ada papa mama punya anak-anak, anak-anak lebih percaya omongan tetangga daripada omongan papa mamanya sendiri. Kira-kira sebagai papa mama kita akan merasa apa? Bukan, lo kon anaknya sopo? Kok sedih? Betul enggak? Ya ditanya dong, lo kamu tuh anaknya siapa? Kan ada papa mamamu, kenapa kamu lebih percaya om tante sebelah situ? Jarang atau sedikit ada anak-anak lebih percaya omongan tetangga daripada omongan papa mama. Secara fakta, jarang atau banyak? Jarang kalau itu Pak Gembala. Jarang. Lo betul enggak? Karena semua anak pasti lebih percaya papa mamanya dong. Loh, tapi kok anak-anak tuh goblok-goblok gini ya? Kok lebih percaya perkataan setan daripada perkataan papa di surga? Contoh tadi itu. Berapa kali papa berfirman, jangan takut anakku. Tapi dasar dua belum. Tetap, ya wis. Itu masalahnya. Harusnya kita lebih percaya omongan papa dong. Loh, betul? Cobalah kita jujur. Serius. Kalau saudara dan saya tidak menjaga hati kita tetap bersih, tetap tulus. Silakan rajin doa puasa, rajin doa pagi, rajin doa malam. Woi, belajar Alkitab, ikut pelajaran Alkitab, kelompok baca Alkitab. Saudara, percuma. Sebab orang seperti itu enggak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Karena hatinya kotor. Pernah enggak ketemu orang model begini? Karena saya pernah ngalami. Saya lagi nunggu bis, ini bukan di Indonesia tapi di Sydney. Kami bertiga, nah saya enggak kenal dengan dua orang. Nah, terus yang paling ujung dari sebelah kiri saya nomor 1, ada satu orang lagi, nah ya saya enggak kenal. Nah, saya juga enggak nyapa karena saya tahu sebentar lagi bisnya datang. Nah, saya tahu yang paling kiri situ lagi bawa tentengan, kelihatannya berat. Cuma saya itu batin, kenapa enggak ditaruh saja sambil nunggu. Jadi tetap ya, saya lagi noleh nunggu bisnya. Tiba-tiba orang yang di sebelah saya teriak. Wih, marah. Loh, saya kaget. Ada apa? Karena enggak ada suara apa-apa. Nah, yang bawa tentengan itu bereaksi karena saya kaget. Nah, terus dia jelaskan, hidung saya ini gatal, nggak bisa garuk karena tentengan ini. Maka hidung saya goyang-goyang begitu. Yang ini marah. Ya ampun, udah lebih baik saya minggir aja. Loh, ternyata ada orang kayak begitu loh. Pernah nggak ketemu orang kayak begitu? Yang gatal dia, yang marah yang sini. Loh, kok bisa itu? Loh, tapi bisa nggak orang kayak begitu? Nah, itu orang paling goblok. Harusnya tolong garuk no yulung ya dong. Udah saya minta tolong garuk karena dia nggak bisa garuk. Ini hal yang kecil, tapi setan menang. Ayo suami istri, jujur ya. Gampang nggak suami istri rajin tersinggung? Jawaban saya tanya kok. Yo aneh, mau bojomu kok tersinggung, aduh gimana gitu. Long suami istri bisa saling tersinggung itu mengotori hati. Apa saja. Apalagi saudara tinggal di daerah ini, rumahnya dempet-dempet. Kok saya lihat sepintas tadi, istilah saja, jangan tersinggung. Daerah sekecil ini, sesempit ini, tonggo ngentut sini dengar loh. Loh, ngerti nggak ilustrasi ini? Ya toh, karena rumahnya kan dempet-dempet, saya lihat tadi. Aduh, mau parkir mobil aja susah sekali. Ya enggak salah, memang ini daerahnya begitu. Nah, saudara tinggal
di sebuah daerah yang begitu rapat-rapat antar rumah satu dengan yang lain. Jadilah saksi, jadilah garam dan terang dunia untuk tetangga-tetangga. Yaitu dengan memulai jaga hati. Jadi jangan gampang tersinggung. Ya. Orang bisa salah dengar, salah ngomong enggak? Nah, bisa. Maka itu kita harus jaga. Nah, saya lihat bungkusan itu lagi. Oh, Bu itu Bu. Halo Ibu, itu apa itu? Omil. Nah, ya wis. Ya. Pokoknya biasakan kukus rebus, biasakan itu mulai hari ini ya. Setuju ya? Supaya sehat anak-anak kita. Di daerah seperti ini, karena begitu rapatnya rumah yang satu dengan rumah yang lain, kita goyang sedikit aja, orang langsung lihat. Betul enggak? Terus ada kata-kata, katanya Kristen. Itu artinya jelek. Kita enggak jadi contoh buat mereka. Ayo kita berubah. Ya, boleh minta. Dia nawari saya deh, boleh minta. Ayo saudara, kita berubah mulai hari ini. Firman Tuhan berkata, jadilah terang, jadilah garam. Nah, sebagai murid Yesus, saya jauh lebih suka tinggal di daerah yang seperti ini. Supaya jadi saksi. Kalau saya lihat jalan raya Darmo di Surabaya, itu antar tetangga enggak saling kenal. Betul? Sudah pagernya tinggi-tinggi, halamannya luas. Nah, enggak saling mereken. Enak di daerah begini jadi saksi, kelihatan. Amin. Maka itu walaupun saudara punya uang dan bisa beli rumah di Darmo, kontrak noai, kondik kini ojo ngali. Loh, serius kok. Jangan pindah, kontrakkan saja. Karena di daerah kayak begini lebih gampang jadi saksi. Betul toh? Belum tonggo ngentut sini dengar, bayangkan itu. Ayo kita selalu jadi berkat. Maka kalau hati kita selalu beres, luar biasa. Tolong carikan, saya lupa ini ayatnya, tiba-tiba kepikir. Filipi atau Kolose, hendaklah kebaikan hatimu atau Efesus diketahui semua orang, karena Tuhan sudah dekat. Ayo tolong cari, Filipus cari itu ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berapa? Oh, Filipi. Wih, Pak Gembala ini lulusan soal kitab hebat. Filipi 4 ayat 5. Ayo kita lihat. Filipi 4 ayat ini loh. Ayat ini hanya bisa terjadi kalau saudara tinggal di daerah yang sesempit ini. Kalau di daerah besar orang nggak tahu. Baca sama-sama Filipi 4 ayat 5. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatiku. Balik. Jangan dekati hatimu lagi. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatiku diketahui semua orang. Sebab Tuhan sudah dekat. Nah, ayat ini terjadi di daerah saudara ini. Gampang diketahui oleh orang lain. Betul? Saya tanya lagi. Daerah seperti ini baru goyang aja orang sudah tahu. Karena rapat-rapat. Maka itu kesempatan untuk kita jadi berkat dalam hal ini. Tapi yang penting hati ini dijaga. Setuju? Hati ini kita jaga. Nah, kalau hati kita sudah kita jaga terus, pagi-pagi kita bangun. Jangan cari HP kunti, awas kamu. Pagi bangun langsung merenungkan Tuhan. Cari firman-Nya. Nah, ada orang yang kurang ajar. Loh ya, firman itu di HP-ku masalahnya. Awas kamu ngomong begitu, alasan tok. Setuju? Awas itu. Jadi begitu bangun pagi, periksa hati. Ya. 2 Tawarin 16 ayat 9. 2 Tawarin 16 ayat 9. Lihat ayat. Apa yang Papa inginkan dari kita? Apa yang dia inginkan? Oh, terima kasih Papa. Engkau enggak ingin meriksa doa pagi kami. Engkau enggak meriksa uang kami, enggak. Ini yang periksa. Karena baca
Mata papa kita ngapain? Apa kata lain menjelajah? Ayo menjelajah cepetan. Apa kata lain menjelajah? Meriksa, cari. Kemana? Ke seluruh bumi. Enggak cuma kecamatan Waru. Seluruh bumi. Untuk cari siapa? Untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang saudara, kalau pagi-pagi kita bangun, lalu sepanjang malam kita hanya mempersiapkan hati yang beres, hati yang sungguh-sungguh terhadap Dia, serius, nggak mau dengar orang ngomong, jaga, tidak ada lagi halal kotor, percabulan, kebanyakan, pokoknya ini bersih. Dan Tuhan tahu bahwa kita nggak mau yang lain. Kita hanya mau Tuhan saja dan firman-Nya. Begitu Tuhan menemukan itu ada di antara kita. Pikirkan. Dia limpahkan kekuatannya. Apa kata lain melimpah? Melimpahkan. Gerwojok. Ngesok. Tahu kata itu? Menumpahkan kekuatan. Saya masih ingat waktu saya jadi guru sekolah minggu ngajar ini. Om, apa itu Om? Tuhan itu melimpahkan kekuatannya. Kira-kira kita jadi seperti apa? Aduh, saya minta hikmat. Tuhan berikan hikmat. Ini dosen-dosen saya ngasih soal saya ini. Itu kan anak-anak itu kan dosen. Lu kok enggak amin? Betul? Kan Tuhan Yesus berkata belajarlah kepada anak-anak. Ya sudah. Nah, kalau Tuhan minta kita belajar, halo, biar lepasin aja. Enggak apa-apa. Kalau Tuhan minta kita belajar kepada anak-anak supaya masuk surga, jangan belajar dari pendeta, malah enggak masuk surga. Sebab pendeta banyak politiknya, saudara. Maaf. Betul enggak? Belajarlah kepada anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu tanya gimana? Aduh, jangan itu kotor adek. Ya. Tuhan berikan nikmat saya. Ini dosen saya tanya ini. Tiba-tiba Roh Kudus ngasih hikmat begini. Ketika Bapa di surga menemukan saudara dan saya setiap pagi, hati ini bersih, nggak ada kebencian, kejengkelan, kemarahan, gergetan, nggak ada. Pokoknya hati ini penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Dan Papa memeriksa, nggak ada yang lain kecuali kita fokus sungguh-sungguh kepada Papa. Kita pegang lampu, nggak pakai kabel muruk. Bisa ngerti istilahnya? Ketika saya bilang pada anak-anak itu, betul Om, tapi jangan coba lo ya. Saya cuma cerita kok. Karena Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita. Sudah, saya tanya begini. Mana lebih baik? Terima uang 200 juta atau terima kelimpahan kekuatan Tuhan? Apa salah jawab? Saya motor duit nih 200 juta. Nah, itu motor duit nih. Rugi. Lo betul enggak? 1 triliun pun kalau dibandingkan kekuatan dari surga. Jujur jawab, saya lebih milih yang ini. Karena ini luar biasa. Saya tanya, kira-kira kalau setiap hari saudara dan saya pagi-pagi belum gosok gigi, belum ngopi, belum apa-apa, langsung menerima kelimpahan kekuatan surga, hidup ini jadi bagaimana? Lu jawab, Ndrek. Loh, gimana? Luar biasa. Percaya nggak usah nengking-nengking setan, setan minggir sendiri. Karena setan melihat. Jangan dekat-dekat orang itu, celaka kita. Orang itu punya kelimpahan kekuatan Tuhan. Serius. Saya tanya, vitamin paling mahal sekalipun kalah atau menang dengan kelimpahan kekuatan Tuhan? Cepatan jawab. Kalah. Wih, ini luar biasa, saudara. Nah, setelah saya ngomong panjang lebar kayak begini, mau enggak kita sungguh-sungguh hati kepada Tuhan? Mau enggak kita jaga hidup kita? Mau tidak?
Karena ini segala-galanya pokoknya. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Hebatnya Tuhan. Nah, semua pusatnya pada hati. Oke, sekarang kita lihat hati Papa. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Yang di rumah, yang baru pertama kali tahu hebatnya 2 Tawari 16 ayat 9. Ayo hari ini, mulai hari ini kita berlomba-lomba tiap pagi bereskan hati kita. Nah ini loh hati Papa. Baca 1, 2, 3. Seperti Papa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Yahweh Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara dan saya bisa mengenal hati Papa kalau kita ini takut kepada Dia. Apa itu takut kepada Tuhan? Gampang. Takut kepada Tuhan artinya takut berbuat dosa. Itu takut kepada Tuhan. Saudara, itu hati Papa. Nah, menurut firman ini, ternyata Papa itu menggambarkan dirinya seperti Papa kita di dunia. Maka itu setan tidak suka kalau melihat ada ayah, ada Papa yang baik. Setan tidak suka. Kenapa? Kalau ada anak-anak bertumbuh tapi dalam sikap hidup yang papanya enggak beres. Hari ini saya 3 kali pelayanan. Nah, yang tadi pagi saya enggak sebut di mana. Begitu saya masuk gereja itu, langsung Roh Kudus lihat pemain keyboard. Saya enggak kenal. Dan saya lihat masih ada waktu. Kurang lebih 15 menit sebelum mulai kebaktian. Saya panggil dia. Terus saya sampaikan, ini aktif pelayanan. Nah saya tanya, sejak kapan kamu pelayanan? Sudah 8 tahun. Wih, lama. Tapi dia kaget ketika Roh Kudus beritahukan saya. Dia dendam pada bapaknya. Dan ketika saya sampaikan itu, air matanya mengalir, tapi wajahnya marah. Dan marahnya itu marah betul. Nah, tapi ini uniknya, papanya itu baik. Mukul tidak pernah, bentak tidak pernah. Ini yang buat dia kaget. Kenapa Roh Kudus bisa beritahu saya? Meledak, saudara. Karena selama ini belum pernah ada orang yang gak kenal dia bongkar masalah ini. Karena 3 bulan lalu dia lamaran. Ternyata papa ini sama sekali gak ada inisiatif, gak ada tanya ini, gak ada tanya itu. Ingat loh, papanya gak pernah bentak, mukul gak pernah. Baik toh, tapi papanya gak berfungsi. Lalu keluar semua, saya masih ingat 4 SD. Saya hanya pingin punya penghapus seperti teman saya punya. Saya pinjam teman saya penghapus itu, saya bawa pulang. Maksudnya, Pak tolong belikan penghapus ini. Dia tidak bereaksi. Saya sakit hati. Nah itu buat saya aneh. Nggak pernah dibentak, nggak pernah dipukul. Tapi papanya nggak berfungsi. Nah klimaksnya 3 bulan yang lalu, waktu dia selesai mau lamaran sampai selesai lamaran, papanya nggak ada satupun inisiatif untuk membantu ini, membantu itu. Nah, terbongkar tadi pagi. Om, saya sudah memutuskan, nanti kalau saya menikah, saya nggak akan undang papa saya. Karena dia bilang, untuk apa punya papa kalau nggak berfungsi? Maka itu Tuhan pulihkan dia. Nah ini contoh
aktif pelayanan, tapi hatinya masih sakit. Bukan papanya kejam. Woi, nangis dia. Saya peluk dia, atas nama papamu saya minta maaf. Terus kalimat yang terakhir, sebelum masuk pada pelayanan, sambil tersenyum, tertawa, tapi ngomong gini, kenapa sih om harus tahu ini? Lucu nggak pernyataan itu? Karena dia berkata gini, seharusnya ini saya mau simpan sendiri. Terus ya kan saya terbongkar ya sudah. Loh kok tertawa kamu? Iya saya juga rasa aneh. Tapi saya senang melihat dia. Nah ternyata setelah selesai, mereka cuma 2 bersaudara kakaknya. Kakaknya ini saya kenal, pemain musik juga. Tapi di gereja yang lain. Terus saya heran loh, jadi kalian 2 ini pemusik iya. Tapi kami 2 ngalami hal yang sama dengan papa. Ingat loh, papanya nggak pernah bentak, nggak pernah mukul. Tapi nggak berfungsi sebagai papa. Nah, ini salah satu cara setan untuk merusak kita. Jadi dia nggak punya gambaran papa di surga seperti apa. Karena papa jasmaninya cool, dingin, nggak ada reaksi apa-apa dalam hidupnya. Maka itu hari ini, kalau ada di antara saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah, ada yang belum mengampuni papa jasmaninya, hari ini sembuhkan hati. Tadi sore nanti saya kirim ke gembala saudara. Salah satu anak saya di Jakarta yang memang enggak disayang papanya sebab dia itu anak dari istri ketiga. Dan papanya menikah 5 kali. Dari 5 kali ini orang kaya, papanya orang kaya. Dari 5 kali menikah dapat 5 istri, dapat 11 anak. Dan rata-rata anak ini sakit hati. Karena punya papa yang sadis itu. Kaya. Saya tahu betul. Tapi anak ini bilang, bukan harta ini yang saya cari. Itu pertama kali saya bertemu dengan seorang anak muda yang kaya, sukses, mobilnya mewah. Dia dapat warisan rumah yang keren sekali. Di daerah Pantai Indah Kapuk, saudara. Itu daerah mahal di Jakarta. Tapi sejak ketemu saya hidupnya berubah. Ternyata harta semewah ini enggak berarti. Karena saya rindu seorang papa. Nah tadi sore dia kirim saya lagu. Saya ikut nangis. Nanti aja ingetin papa. Salah satu kalimat. Aku ditinggalkan papaku. But I'm a found father in the Bible. Aku ketemu papa yang ada di Alkitab. Itu kata-kata yang luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang dari kecil nggak punya papa, ayo hari ini jangan suara marah, ampuni papa. Mazmur 27 ayat 10. Lihat Mazmur 27 ayat 10. Ini pengalaman Daud. Ayo, membaca kisah Daud ini menyedihkan enggak? Baca dong, menyedihkan enggak? Apa? Baca 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun papa di surga menyambut aku. Jadi ini luar biasa. Daud itu anak ke-8. Dari semuanya cowok. Tapi papanya gak sayang dia. Diejek, dihina. Bahkan papa mamanya menanamkan kebencian terhadap ke-7 kakaknya untuk membenci Daud. Sampai segitunya keluarga ini. Tapi akhirnya Daud mengaku, gak apa-apa. Kalau papa mamaku buang aku gak apa-apa. Tapi siapa?
Tuhan yang menjadi papa mama. Wah, itu luar biasa. Ya, nanti ingetin papa ya, ada lagu bagus sekali saudara. Yang itu. Ya, bahasa Inggris ya. Tapi ini kisah seorang anak, masih remaja kalau saya lihat wajahnya, anak itu masih belasan tahun awal. Nah, hari ini jangan ada yang putus asa. Ya, percaya karena ada Papa di surga yang luar biasa, yang sayang kita semua. Masih ingat Musa? Ini lebih celaka lagi. Umur berapa Musa sudah nggak punya papa mama? Padahal papa mamanya masih ada. Masih ingat nggak? Umur berapa? 3 bulan. Bukan 3 tahun, bukan 30 tahun. 3 bulan. Loh, betul nggak? Karena terpaksa papa mamanya Musa harus membuang anak ini sebab zaman itu ada peraturan negara. Semua anak laki orang Ibrani bunuh. Ditulis di kitab Keluaran. Itu menyedihkan. Ketika anak ini bertambah besar, laki lagi. Nangisnya kencang. Lalu ibunya Musa punya inisiatif. Daripada aku melihat dia dibunuh dengan pedang oleh tentara Firaun. Untung-untungan anak ini biar dihanyutkan di sungai Nil. Dan zaman itu sungai Nil banyak buaya. Lalu supaya menghindari buaya itu, maka mamanya Musa dan papanya Musa buat keranjang kecil dari batang papirus. Nah, ternyata buat orang Mesir, batang papirus itu yang tumbuh pohon itu seperti rumput air, tumbuhnya di sungai Nil, itu buaya paling takut. Tapi mamanya pesan, Miriam kakaknya, tahu ya? Tolong kamu ikuti adikmu ini sampai di mana. Nah, logikanya, anak sejak umur 3 bulan, nggak punya papa mama kandung, logikanya anak ini pasti apa? Apa? Jadinya, cepetan kira-kira umum aja. Rusak hidupnya, nakal, liar. Tapi kok tidak? Lihat kita, Ibrani 11. Saya lupa, tolong carikan mulai ayat berapa tentang Musa. Ini seru saudara, Ibrani 11 ini. Nah, apalagi saya pernah jadi guru sekolah minggu. Waktu membaca tentang Musa, ya, Abraham ditulis, Nuh ditulis semua. Tapi Musa itu paling banyak ayatnya. Mulai ayat berapa? 24. Betul ya? Mulai pertama ya. Lihat Ibrani 11 mulai 24. Ini keren. Mulai berapa? 23. Nah, 23 ya. Semua tentang Musa selalu ditulis karena iman. Karena iman. Ya, lihat. Karena iman. Terus, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Nah, begitu masuk bulan keempat nggak bisa. Karena mereka melihat bahwa anak itu cakep rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Terus, 24, ayo. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Artinya menolak warisan. Ingat loh, Mesir zaman itu kerajaan kaya, emasnya banyak. Teknologinya luar biasa. Karena iman. 25. Karena Musa bagaimana? Lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Terus 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada panggilan. Terjemahnya salah, bukan upah, tapi panggilan. Terus. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang belum kelihatan atau yang tidak kelihatan. Masih ada lagi? Nah, karena iman, teruskan. Maka Musa mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh keluarga Israel. Masih ada? Ada. Terus 29. Ayo baca. Karena iman,
Maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ada lagi? Ada, ayat 30. Oh, ini bukan, ini Yosua. Saudara lihat. Nah, saya ini guru sekolah minggu. Pertama kali saya baca ini, saya tanya, kira-kira siapa guru sekolah minggunya Musa? Betul enggak? Karena kok bisa hebat seperti ini? Ingat, umur berapa? 3 bulan. Tidak ketemu papa mama kandung. Musa tinggal di sebuah kompleks yang penuh sihir. Betul enggak? Sihir semuanya. Penuh penyembahan berhala. Loh, logikanya Musa bakal ketularan enggak kayak orang Mesir? Logikanya pasti ketularan, tapi kok enggak? Saya cari di mana. Ternyata ada kisah yang sama tentang Samuel. Kalau Samuel masih agak besar dikit, dikatakan kira-kira umur 1 tahun dia dipisahkan dari orang tuanya. Karena Hana mamanya Samuel nitipkan ke bait suci di Silo di bawah pengawasan Eli. Tapi hal yang sama. Samuel kecil tinggal dengan 2 kakak angkat anak kandungnya Imam Eli. Tapi yang kurang ajar kelakuannya. Nanti pulang baca di 1 Samuel pasal 2. Sama halnya dengan Samuel. Siapa guru sekolah minggunya? Karena buat saya, anak umur 1 tahun kumpul 2 kakak bajingan. Ketularan enggak? Tapi Samuel, nah, tolong catat, ini penting ya Bapak Mama. Kalau ada yang bisa cari kalimat yang sama dalam antara Musa dengan Samuel, itu ada fakta yang sama ditulis di kitab Keluaran tentang Musa dan di dalam 1 Samuel 1 tentang Samuel. Bahwa mamanya menetei Musa dan netei Samuel. Nah, ini cara kita belajar. Kalau itu ditulis, maka mamanya Musa menyusuikan, Putri Firaun tanya, aduh ini anak masih 3 bulan, kira-kira ada enggak ya yang ibu bisa disewa, bayar untuk nyusui anak ini? Miriam angkat tangan, ada Ratu. Nah, kan enggak bohong. Jadi kalau pagi sampai sore Musa dititipkan ke mama kandungnya, ditetei, sore dibawa pulang. Terus. Ada ayatnya. Keluaran berapa? Ayo, 2 ayat 9, Keluaran 2. Terus carikan yang 1 Samuel 1. Ada juga ya. Oke ya, sekarang lihat. Ini cara kita belajar Alkitab. Keluaran 2 ayat 9. Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Enggak bohong loh. Kan Putri Firaun enggak tanya, loh kamu itu apanya? Kan enggak tanya. Loh betul enggak? Hebat sekali. Terus 1 Samuel 1 ayat 23. Nah ini cara belajar Alkitab. 1 Samuel 1 ayat 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepada Hana, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapai dia. Hanya Tuhan kiranya yang menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapainya. Saudara, saya bersyukur dapat firman yang hebat. Nah, walaupun zaman sekarang sudah beda, tapi masih ada, saya pernah ketemu. Maka itu mama-mama kalau punya anak, jangan nolak nyusui kamu. Dosa besar. Kalau mama bisa nyusui lalu menolak, itu kejam dan sadis. Sampai hari ini tidak ada pabrik sehebat apa yang bisa mengganti ASI. Di dalam air susu ibu itu ada
banyak hal yang dibutuhkan seorang manusia untuk bertumbuh. Semua ada yang nggak bisa dibuat oleh pabrik mana. Nah, banyak suku, termasuk orang-orang Jawa, orang Tionghoa, banyak saya keliling kemana-mana. Ternyata hampir tidak ada mama ketika nyusui anaknya itu diem, nggak ada. Biasanya mama-mama sambil netek itu nyanyi. Ada harapan-harapan untuk anak itu. Nah, ketika Alkitab ini menulis tentang Musa disusui, Samuel disusui, disitulah firman itu masuk. Ini luar biasa. Jadi firman yang didengar oleh balita, apalagi masih bayi-bayi selama menyusui, maka firman itu nancap di memorinya Musa dan Samuel. Maka itu mereka dua tidak terpengaruh. Wih, seru juga ini Alkitab. Menyusui. Begitu telitinya Alkitab ini. Sampai tahun 79. Ya, dari tahun 70-an saya ini sudah biasa ngerawat anak kecil. Sudah biasa, saya nggak tahu kenapa Tuhan beri saya kemampuan itu. Zaman itu belum ada Pampers, belum ada. Jadi bayi-bayi yang saya urus itu zaman dia sudah, maaf ya, nggak ada Pampers, ya sudah. Jari saya yang saya pakai bersihkan, nggak ada sarung tangan juga, nggak ada zaman itu. Sampai satu saat saya tuh kepikir gini, aku ini nggak kidal, tahu ya nggak kidal, nggak apa namanya, ngide, apalagi istilahnya. Ya pokoknya begitu. Tapi coba, itu hebatnya Roh Kudus. Semua orang yang gendong bayi, kepalanya di tangan kiri atau di tangan kanan yang gendong, cepetan. Walaupun nggak ngide, nggak kidal. Nah, saya itu sejak tahun 70-an sudah diberi iman oleh Papa di surga. Pokoknya Daniel, kamu ketemu hal apa saja dalam hidup sehari-hari, percayalah jawabannya ada di Alkitab. Dan itu saya pegang sampai hari ini. Maka itu bersyukur, banyak hal yang saya temukan dalam hidup, yang enak maupun gak enak, ternyata jawabannya tetap ada di Alkitab. Ada loh ternyata, gendong bayi harus tangan kiri kepalanya. Kidung Agung 2 ayat 7. Lihat, saya sampai kaget. Wah, begitu ayat ini muncul saya nangis. Kok bisa? Gendong bayi aja Tuhan atur sejak ribuan tahun yang lalu. Oh, ayat 6. Maaf, berarti ayat 6 saya salah ya. Lihat ayat 6. Baca. Tangan kirinya, tangan kanannya. Siapa enggak nangis? Perkara sekecil itu buat kita ternyata tertulis di firman Tuhan. Yakinkan diri saudara, tidak ada buku lain. Itu manis atau tawar yang diminum anak ini? Itu manis atau tawar? Enggak, yang diminum itu loh Pak. Anak mau ngombe apa? Manis. Aduh, itu enggak sehat itu. Pakai pengawet, bukan gula. Aduh, ini hal gini saudara, tolong. Nah, ini yang terakhir ya, jangan serius saudara, ini racun semua. Aduh, pokoknya stop ya, kasihan anak-anak itu nggak ngerti apa-apa, cuma enak di lidah saja. Nah, saudara bayangkan, gendong bayi aja papa atur, katakan amin. Nggak enak loh saudara, betul nggak? Kalau tuh terpaksa, tapi tetap ganjel nggak? Kalau kepala bayi di tangan kanan kita. Enggak enak. Ternyata ada firman. Begitu kepala kita di tangan kiri papa, maka tangan kanan papa meluk. Aduh, begitu aman di hidup ini. Amin. Maka itu kalau ada di antara kita yang yatim piatu, jangan menyesal. Tuh jangan tiap hari nasib, aduh nasib, harus ngomong gitu ya. Kalau toh ada papa mama tapi enggak berfungsi, ampuni mereka. Ada papa mamaku di surga. Amin. Ada papa mamaku di surga
yang luar biasa itu. Siap? Percaya ada papa yang baik? Ampuni papa mama kita yang gak sayang kita, enggak apa-apa. Ada papa di surga yang sayang aku. Sekarang noleh kiri kanan. Jangan punya musuh ya. Cepat. Ayo ngomong kiri, jangan punya musuh ya. Awas. Jangan jengkel juga ya pada siapa saja. Awas. Bersihkan hati ini. Wih, kalau hati ini bersih, hidup itu ringan, pasti sehat saudara. Enggak ada penyakit yang ganggu kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Iya, tepuk tangan dong. Oke. Pak Gembala. Silakan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam penyembahan. Main musik mungkin bisa maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian tadi sebelum penyembahan. Seperti Bapa sayang anaknya. Mari sambil kita merenungkan kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Bapa, ajarku selalu hormatimu, Ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, kau berikan di matamu, kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau mengasihiku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saya tergerak mengundang seluruh anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Bapa, Sungguh kasih semuanya bisa maju ke depan. nyata sungguh merindukanmu, tak satu kuasa. Berdiri saja madu sana. Kisah aku dari kasihmu, Bapa, Bapa, ajarku selalu hormatimu, nyanyi anak-anak semuanya.
Bapak Ibu bangun koneksi dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus menjamah malam hari ini. Bersyukur setiap waktu seperti Bapa. Haleluya. Yang telah mengasihi Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu seperti Bapa. Hari depan indah. Next up. Rancangan-rancanganmu yang terbaik bagiku. Lebih sungguh-sungguh lagi. Oh, seperti Bapa mengasihi, Kau jadikan pemulihan hati Bapa. Mula bayar ada seperti Bapa, di Bapa sayang. Sekali lagi seperti Bapa. Yang ada lawat kami Bapa sayang, lawat kami Bapa, pulihkan hati kami. Yang ingin dipulihkan, yang ingin disembuhkan, angkat tanganmu sekali lagi. Tanganmu yang terbaik, minta Bapa pulihkan. Haleluya, seperti Bapa. Oh, haleluya, seperti Bapa. Demikianlah Haleluya. Terima kasih buat kesembuhanmu. Makasih Engkau menyembuhkan luka-luka batin pada hari ini. Engkau menyembuhkan. Engkau menyembuhkan. Haleluya. Terima kasih. Kami
memberikan pewahyuan. Firman-Mu yang memberikan penyingkapan di dalam roh kami. Firman-Mu yang membawa kami untuk kami dapat menyelesaikan kehidupan, membereskan kehidupan kami. Firman-Mu yang membawa kami kepada penyegaran, pemulihan. Hati kami tidak lagi dipenuhi dengan luka-luka batin, kami dipenuhi dengan kuasa, penuhi dengan kasih Bapa, dipenuhi dengan hati Bapa yang dahsyat. Hubungan-hubungan dalam hidup kami dipulihkan. Kami tidak ada lagi perasaan-perasaan, tuduhan-tuduhan dari setan, tetapi kami boleh mengalami kedamaian, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami, yang akan memerintah dalam hati, dalam hidup kami selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat Pastor Daniel Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat timnya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih hari ini Engkau sudah melakukan mujizat-Mu. Dan kami percaya, kami secara mandiri Bapa, kami benar-benar diarahkan kepada sebuah pewahyuan untuk kehidupan yang sungguh-sungguh bebas dan merdeka. Karena kebenaran itu yang sudah memerdekakan kami. Dan kebenaran hari ini sudah dinyatakan, sudah dilepaskan oleh Roh Kudus melalui hamba-Mu Pastor Daniel. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah hidup kami tidak berhenti sampai hari ini, tapi hidup kami akan tetap berjalan dan berjalan terus sampai kepada kesempurnaan. Terpujilah nama Tuhan pada malam hari ini, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban persembahan 2 kali, yang kedua untuk Natal. Ya, Bapak Ibu, karena ini padat dan ruangan juga di sini